Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di sharing kali ini saya mau coba sharing masalah salsub. Kan itu juga lumayan ramai ya, ada yang bahas. Soalnya banyak bahasa ketakutan dengan salsub itu. Ada yang bilang salsub itu bisa merusak channel. Terus ada yang bilang salsub itu malah bikin channel tidak berkembang. Ya mungkin kalau dari pandangan saya dan pengalaman saya ada benarnya juga gitu. Kalau salsub itu bisa, dan tanda petik sebenarnya tidak merusak channel sih, tapi tidak berkembang bisa jadi iya. Loh, kenapa tidak bisa berkembang? Padahal kan logikanya salsub itu saling kunjung dan saling subscribe. Ya logikanya gini, kita seakan-akan ketergantungan dengan orang-orang itu. Misal teman-teman ada di komunitas A. Komunitas A itu kan yang datang itu semua channel pemula. Mau channelnya misal otomotif, mau channelnya wisata, mau channelnya makan-makan, itu kan semuanya ada gitu. Jadi nanti yang subscribe ke kita tuh ya semua orang itu, tidak satu tema atau tidak satu jenis, logikanya kayak gitu. Jadi nanti ada yang nonton, misal ternyata si algoritmanya, misalkan saya kan ini nggak tahu ya soal algoritma itu, cuman logikanya misal bahasa ininya lah, mungkin bahasa kerennya algoritmanya misal berjalan gitu, berputar dengan channel-channel tersebut, dengan channel-channel pemula tersebut yang macam-macam itu. Ya berarti kesempatan untuk berkembang channel kita di channel yang besar dengan tema sejenis itu sangat kecil gitu. Bisa jadi ini kan pengalaman saya gitu, ya mungkin yang saya rasain kayak gitu. Kalau misalnya kita salsub dengan pemula, ya logikanya video kita nanti bakal berputar di channel kecil itu lagi. Dan itu pun kalau misalnya si channel kecil itu, sesama channel kecil, tetap setia menonton setiap ada uploadan video kita terbaru. Dan rata-rata salsub itu cuma untuk syarat aja, nggak berlanjut atau keberlanjutan menontonnya. Kebanyakan kayak gitu. Dan itu pun saya memang saya rasain juga kayak gitu. Meskipun saya kunjung lagi, setiap saya upload video terbaru pun kebanyakan bukan penonton yang ada di subscriber itu, tapi kebanyakan penonton yang baru. Nah logikanya berarti setelah terlepas dari komunitas atau salsub itu, justru penonton alami saya tuh pada datang, nggak terus-terusan penonton yang itu lagi berputar gitu dengan si channel pemulanya. Itu sih mungkin bahasa tanda petiknya tidak berkembangnya channel kita kalau salsub itu. Nah terus ada yang bilang bisa berkembang juga channel kita. Iya berkembang tapi dengan komunitas yang kecil kayak gitu. Logikanya kita berkunjung tuh ke si A, ke si B, ke si C, ke si D, ke si E. Jadi gitu aja terus gitu. Perputarannya cuma di situ-situ aja terus gitu, yang ada di komunitas itu. Dan perlu teman-teman ingat, kan pernah saya bahas juga ada di video sebelumnya, kalau channel kita tuh dibatasi dengan 2000 subscriber. Nah logikanya kalau teman-teman sudah mencapai limit itu, tapi persyaratan teman-teman belum mencapai batasnya, maksudnya mencapai 1000 subscriber, ya coba solusinya gimana gitu. Apakah mau dihapus itu subscriber, bukan subscriber sih, kita mensubscribe channel teman orang lain itu mau kita hapus satu, kan jadi balik laginya ke situ, seakan-akan kita balik lagi ke pemikiran awal kitanya, ke nol lagi kita gitu. Berarti menghilangkan channel-channel lain juga gitu. Kalau saya sih berpikirnya kayak gitu, pendapat saya kayak gitu. Jadi memang ada keuntungan, ya ada plus minusnya salsub itu. Mungkin disebut berkembang yang tadi gitu, karena kita kayak menemukan teman-teman baru
dan penambahan subscriber dan penambahan penonton. Nah tapi balik laginya ke itu gitu, jadi penontonnya memang penonton alami, maksudnya alami dalam tanda petik itu bukan alami sih, penonton real gitu, penonton yang jelas-jelas akun aktif. Tapi bukan alami itu dalam artian dia tidak datang dengan karena ada video kita muncul di beranda dia gitu. Jadi kan kalau itu kesannya kayak dipaksa gitu, kita dipaksa untuk menonton video dia atau enggak video kitanya dipaksa gitu. Nah kalau penonton alami itu ya otomatis karena si YouTube itu membuang video kita di beranda orang lain, ya udah mau nggak mau kalau dia memang tertarik dengan video kita dia pasti ditonton. Kalaupun misalnya tidak tertarik dengan video kita, sama YouTube mau dibuang kemanapun ya percuma gitu, meskipun si video kita selalu muncul tuh di beranda orang lain. Kan banyak juga yang kayak gitu. Nah ya kalau teman-teman masih tetap melakukan itu sih ya itu hal yang wajar ya, karena memang tujuannya kan mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu gitu. Tapi kalau saya pribadi ya ada bahasanya mungkin setelah, bukan kecewa sih, kalau kecewa kesannya tuh wah lebay atau gimana, tapi ya memang karena ujung-ujungnya nanti tuh kita bakal mengembangkan channel kita dengan sendirinya, bukan ketergantungan dengan orang-orang yang ada di komunitas atau di lingkungan yang kecil itu. Ya sekali-sekali tetap ada misal saling kunjung lagi dengan subscriber kita gitu. Ya itu kan memang kayak buka gimana sih, kalau saya tuh bahasa ininya sebenarnya bukan pakem atau bukan kewajiban, tapi ya itu kayak naluri aja, naluri kitanya aja, naluri dan apa sih jadi bingung juga gitu, pokoknya gitulah gitu. Jadi saling kunjungnya tuh karena memang ya misal udah lama nih gak komen di videonya dia, udah lama gak kunjung ke channelnya dia. Nah mungkin kayak gitu, ada rasa kayak gitu juga gitu. Jadi bukan karena dipaksa untuk menonton, toh memang ujung-ujungnya kalaupun yang kita subscribe dan teman-teman yang mensubscribe kita ya memangnya bakal nonton gitu setiap ada video baru kita. Itu aja pertanyaan paling gampangnya, itulah gitu. Bukan soal apa berkembang atau tidak channelnya gitu. Mungkin ke situ sih tujuan utamanya kalau obrolan ini tuh. Dan di satu sisi ya banyak pertanyaan yang apakah Salsub itu bisa membuat channel kita mati? Ya bisa mati, ya bisa gitu, bukan mati sih, mungkin tidak berkembang ya. Tidak berkembang karena di saat kita tidak Salsub lagi, ya udah channel kita apakah bisa hidup, dalam artian bisa berkembang apa tidak, gitu aja sih kalau melihat hal simpelnya gitu. Terus yang keduanya tuh yang kayak tadi tuh, apakah channel kita bisa maju? Ya maju kalau kita terus-terusan kayak gitu. Nah jadi kan logikanya kita sangat tergantung sama orang lain tuh dengan dalam artian si apa sih, ruang lingkup si penonton, si YouTuber pemula ini. Nah coba kita mencoba ini aja lah gitu, mencoba berpikirnya gimana caranya biar kita tidak bergantung dengan mereka gitu. Ya bukannya kita menyombongkan atau sombong nih kayak enggak gitu, tapi mencoba membiasakan kita jangan tergantung dengan mereka, dengan maksudnya dengan mengandalkan tolong dong subscribe saya, jangan mengandalkan kayak seakan-akan mengemis kayak gitu. Coba kita bangun dengan metode atau ilmu yang kita punya gitu. Kita udah masuk nih di komunitas, udah punya ilmu, udah punya apa, coba dengan sendirinya. Ya saya sih salut aja bagi teman-teman yang masih ada di komunitas itu, masih tetap setia gitu. Salut dalam artian ya
Kalau saya sih sendiri udah karena sudah merasakan, ada pernah di grup WA, di grup IG, pernah di ya di youtuber juga, kayak nih kayaknya channel nggak bisa nggak bisa terus-terusan kayak gini gitu, nggak bisa maju dengan terus-terusan mengandalkan dari orang lain gitu. Kan mengandalkannya tuh dalam tanda petik dia dipaksa, ayo dong tonton kayak gitu, bukan penonton yang tiba-tiba nonton dengan sendirinya gitu, dengan apa sih, tanpa ada paksaan lah. Ya mungkin apa ya, berbagi atau sharingnya cukup sekian lah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam pengucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.